Halo Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, semangat membaca Alkitab hari ini. Selamat datang saudara di Membaca Alkitab Setiap Hari, sebuah program di mana kita semua bisa bersatu hati dengan kerinduan yang sama untuk bisa membuka Alkitab dan membaca Alkitab setiap hari. Program ini berlangsung setiap hari dan setiap hari pun kita akan membaca satu hari satu pasal saja. Mari saudara-saudara yang terpanggil, saudara-saudara yang dituntun Roh Kudus Tuhan untuk bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab saudara mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kami mengundang saudara-saudara untuk bergabung di sini. Kita sama-sama akan membaca Alkitab dan dengan pertolongan Tuhan kita akan sama-sama menyelesaikan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kami percaya ketika kita membaca Alkitab, saya dan saudara membaca Alkitab, kita bertumbuh di dalam iman kita, pengenalan kita akan Kristus Yesus. Haleluya. Sebelum kita buka Alkitab kita hari ini dengan penuh sukacita, mari saya undang kita untuk mempersiapkan hati, kita berdoa dan kita memuji Tuhan. Kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
ini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Seperti pujian yang kami nyatakan lewat iman kami di mulut kami, bahwa di dunia ini tidak ada kasih yang seperti kasih Tuhan Yesus, yang sanggup menerima kami apa adanya. Tidak pernah ada, Tuhan. Kami hanya bisa bertemu dengan satu pribadi yang mempunyai kasih seperti ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami, Tuhan, bertemu dengan kasih Yesus. Setiap kami mempunyai hubungan dan menerima kasih itu. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami. Di dalam dosa, di dalam kesalahan kami, Engkau terus menerima kami. Manusia boleh menolak kami. Orang tua, saudara, adik, kakak, teman-teman, bahkan orang yang kami sayangi mungkin bisa menolak kami. Tetapi satu hal yang Tuhan ingin katakan buat kami siang ini, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah menolak saya dan saudara. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami ingin membaca kerinduan hati kami, mendengar nasihat Tuhan, mendengar perkataan-Mu siang ini. Secara pribadi, setiap pribadi akan tunduk dan taat pada firman Tuhan siang ini. Biar Bapa menjamah setiap kami, Roh Kudus menuntun, sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kami pribadi. Kami siap baca Alkitab Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang kita semua untuk langsung membuka Alkitab kita. Saya membacakan siang ini, kita ada dan masuk di kitab Keluaran pasalnya yang ke-12. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, hari ini kita akan bacakan bersama-sama di Keluaran 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-51. Dan di dalamnya di situ kita lihat ada 3 perikop yang akan kita baca. Yang pertama tentang perayaan Paskah, yang kedua tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir, dan yang ketiga ada ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Mari dengan sukacita dan dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan di dalam Tuhan, kita buka dan kita baca bersama. Firman Tuhan berkata tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap bulan. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Harusnya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat,
kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Elohim di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Ayat yang ke-21, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Perikop selanjutnya, tulah ke-10, anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah,
dan pohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Perikop yang terakhir, saudara, ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel harus merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita baca tentang bagaimana perjalanan Musa dan Harun membawa jemaat Tuhan untuk keluar dari bangsa Mesir. Dan Tuhan membawa mereka dengan tangan yang teracung dan membawa kita juga, saudara, pada kemenangan demi kemenangan. Puji nama Tuhan, kita sudah bersuka cita dengan membaca firman Tuhan hari ini. Dan saya mengingatkan saudara, besok hari kita akan bertemu kembali. Mari kita dengan semangat terus konsisten membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Sehingga setiap hari yakinkan pada diri kita untuk terus membaca firman Tuhan dan tidak lupa membuka Alkitab. Saudara, terima kasih untuk kebersamaan hari ini dan terima kasih untuk sudah berinteraksi dengan kami, sudah subscribe, like, komen, dan share video dari kami. Kami percaya Tuhan memberkati saudara. Dan apapun yang tengah kita alami, saudara percaya bahwa ketika kita membaca Alkitab tadi kita melihat bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup mengeluarkan kita dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Terus baca Alkitab, terus berdoa, dan terus percaya Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang hidup. Dia sudah mati bagi kita semua. Dia sudah menjadi juru selamat kita yang hidup. Dan kita adalah anak-anaknya, saya dan saudara. Maka kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan mendengar setiap doa kita dan akan menolong saudara dan saya. Percayalah dengan iman. Tuhan Yesus kiranya memberkati semua saudara-saudara
Tuhan Yesus memberkati orang tua, memberkati anak-anak, dan memberkati setiap saudara yang datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Terima kasih, sampai jumpa besok hari saudara. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.